وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita masih diberi kenikmatan khususnya kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan yang Allah berikan kita, kenikmatan dari segi lahir dan batin, sehingga kita dalam menjalankan ibadah-ibadahnya lebih khusyuk lagi, terutama kita bisa hadir di masjid yang Allah muliakan ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan kajian ibadah subuh. Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan Fadli Salim. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya sampai di akhir zaman nanti. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pekan kajian keempat. Materinya adalah kelanjutan dari kitab dari Watan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk itu, marilah sebelum kajian kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali ya di insyaallah tempat yang mulia ini dalam rangka terus membuka memahamkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan segenap usaha kita merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bentuk keinginan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke halaman 3 atau 4. Di ayat apa? Al-Mu'minun. Di yang mana ini Pak ayatnya? Bisa dibantu? Al-Mu'minun 100. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Baik. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam halaman 3 ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ya. Di surah Ghafir ayat 60 ya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ketika Tuhan kalian mengatakan ud'uni astajib lakum ya, berdoalah, memohonlah kepadaku, maka aku akan mengabulkan apa yang kalian minta ya. Ud'uni astajib lakum ya. Ini merupakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada hamba-hambanya ya, bahwa Dia
mampu dengan segalanya, ya, mampu mewujudkan apa yang diinginkan oleh hamba-hambanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, sesungguhnya orang-orang yang merasa tidak butuh dari doa. Yastakbirun, merasa sombong dari doa, ya. An ibadati, dari berdoa kepadaku, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala di awal ayat mengatakan ud'uni, berdoalah. Tetapi di pertengahan Allah katakan an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap ibadahku. Ini menunjukkan bahwa doa merupakan ibadah, ya. Doa merupakan ibadah, ya. Sementara orang yang tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, ya. Jadi orang-orang yang merasa tidak butuh kepada Allah, ya Allah pun tidak butuh dengan dia. Dan memang Allah tidak butuh, ya. Yang butuh itu kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka Allah katakan wa qala rabbukum ud'uni, ya. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, ya. Dan dia pasti mengabulkan setiap doa hamba-hambanya. Ya, walaupun mungkin dengan catatan. Ya, karena ada dalam sebuah hadis kan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang orang yang secara physically, ya, kondisi dirinya itu sangat memungkinkan untuk dikabulkan doa. Dalam keadaan safar, rambutnya penuh dengan debu, bajunya lusuh, lalu mengangkat kedua tangannya. Tetapi ternyata pakaian yang dia dapatkan dari yang haram, makanan yang dapat dia dari haram, ya, minuman yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan orang seperti itu, ya. Nah, maka ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah benar. Cuman permasalahannya, apakah kita sudah sesuai dengan kriteria yang Allah Subhanahu wa taala inginkan ketika seorang hamba berdoa padanya? Itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa setiap hambanya, ya. Lalu dalil khauf, ya. Khauf itu adalah takut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Ya. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, ya. Jika kalian memang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka hanyalah takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ustaz, bagaimana kalau misalkan takut pada harimau, ular dan seterusnya, ya. Itu adalah takut tabi'i, ya. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, fala takhafuhum, jangan takut pada mereka, itu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ingin menghancurkan Islam, yang tidak ridha dengan Islam. Maka kita tidak boleh takut dengan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang menjadikan mereka untuk menjadi wali-wali kita, ya. Allah katakan di dalam surat Al-Mujadalah, ya, ayat 22, ya, di mana dia mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, ya.
kamu tidak akan menjumpai orang yang beriman pada Allah dan hari akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah, ya berkasih sayang dengan orang-orang yang melampaui batas terhadap Allah dan Rasulnya, ya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka ya kamu tidak akan menjumpai, ya, orang-orang beriman itu akan bermualah, akan berkasih sayang dengan orang-orang yang melampaui batas terhadap hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Maka di sini menunjukkan bahwa kita tidak boleh takut dengan mereka. Ayat ini Al-Imran ayat 175. Ya. Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Ya. Bahkan Allah katakan ya di dalam ayat yang lain, in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la tarjun. Ya, kalau engkau mendapatkan rasa sakit ya karena pertempuran kah atau jihad kah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, maka mereka pun mendapatkan rasa sakit seperti apa yang kau rasakan. Bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu punya harapan pada Allah sementara mereka tidak punya harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kira ketika kita menderita mungkin ketika kita melakukan pertempuran dengan orang-orang kafir, kita merasa sakit, ya, kita luka dan seterusnya, ya mereka pun sama gitu. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, semua sama. Bedanya adalah kita punya harapan pada Allah, kita punya harapan Allah Subhanahu wa taala membayar setiap kesakitan yang kita rasakan dalam pertempuran. Ya. Mungkin kalau sekarang mungkin Ghazwul Fikri kan, perang pemikiran tuh. Ya, kita diserang secara akidah, kita diserang secara pemahaman. Mungkin di antara kita ada yang confused, ada yang bingung, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ya, bahkan ada yang akhirnya mengeluarkan statement bahwa agama semua sama, kan begitu. Kenapa? Karena kita digojlok gitu ya, pemikiran kita gitu. Sehingga lahirlah statement seperti itu. Jangan dikira kita begitu tuh cuman kita doang. Mereka pun sama gitu. Ya, mereka juga bingung. Cuman gimana saling mengeluarkan kekuatan gitu. Ya. Berarti kalau kita, ya kekuatan iman kita, kalau memang kita harus terjun pada Ghazwul Fikri, perang pemikiran, ya kita tidak boleh takut dengan mereka. Ya. Fala takhafuhum wa khafuni. Ya. Jangan takut pada mereka, takutlah pada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. In kuntum mu'minin. Jadi betul-betul takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika menghancurkan berhala, kan begitu. Kan tidak takut sama, ya, orang-orang musyrikin saat itu. Ya. Ketika ditanya, ini siapa nih yang ngancurin berhala nih? Man fa'ala hadza bi alihatina. Ini siapa nih yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kita gitu kan? Ya. Maka dikatakan kayaknya kita dengar Ibrahim deh yang melakukannya gitu. Ya. Ketika Ibrahim ditanya, apa jawaban beliau? Ya. Tanya yang paling besar. In kanu yantiqun. Kalau memang dia benar-benar bisa ngomong kan gitu. Ya, enggak ada gentar sedikit pun di situ. Ya. Artinya pada saat itu Nabi Allah Ibrahim pun perang pemikiran kan dengan kaum musyrikin saat itu. Tanyalah yang paling besar kalau memang dia bisa ngomong. Orang yang mikir kan, iya. Dia kan tidak bisa ngomong gitu. Harusnya kan mikirnya begitu. Kenapa disembah kan itu? Maka jamaah yang muka Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan pernah kita takut dengan orang-orang kafir. Ya. Kalau mereka baik dengan kita, ya kita pun baik dengan mereka. Kalau mereka memang bermasalah yang perlu kita selesaikan, ya selesaikan. Kan gitu, ya. Maka khauf itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dalil raja.
Raja itu harapan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ya. Ini sering kita baca setiap malam Jumat kan, ya? Ya. Mudah-mudahan dengan pemahaman, ya. Allah katakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap, yarju, ya, itu roja. Roja yarju. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sebelum penutupan ayat ini atau sebelum ayat ayat 110 ini, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya, kepada kita ayat 103-nya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ya. Mau enggak aku tunjukkan pada engkau, ya, kepada kalian, bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi, ya, amal-amalnya. Ayat 103 bisa dilihat, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Nah, ini perlu kita catat ayat 104 ini dan perlu kita renungkan. Jangan sampai kita sudah melakukan perbuatan yang, merasa melakukan perbuatan yang baik, tapi ternyata tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah merasa melakukan amalan soleh, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak tercatat. Ya. Ya, seperti halnya di dalam surah Al-Ghasyiyah, amilatun nasibah. Dia capek, dia berbuat, beramal, nasibah, nanti di akhirat pun makin capek. Kenapa? Karena amalan di dunia, amalan yang dia lakukan di dunia tidak dianggap sebagai amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka supaya ini tidak terjadi pada kita, cek amalan kita ini sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ataukah belum. Lalu kita cek amalan kita apakah sudah untuk Allah Subhanahu wa taala atau bahkan untuk yang lain. Karena pada hakikatnya amal itu bisa diterima kalau memenuhi dua syarat tadi, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga amalan itu harus karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan ini terjadi pada kita capek, ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, ya. Ya. Atau ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Ya, nanti ayat ini akan beririsan dengan surat Toha, ya. Ayat 126 atau 127. Ya. Itu jelas sekali, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha, ayat 126.
fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah ketika ayat-ayat kami datang kepada kalian, fanasitaha, kalian ya melupakan ayat-ayat itu. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini kalian termasuk yang dilupakan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menanyai mereka. Mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya yang terjadi pada surat Al-Kahfi ayat 105. Fahabitat a'malahum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami sudah tidak lagi mau memberikan pertimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Kalau Allah sudah tidak mau memberikan pertimbangan, lalu siapa yang akan memberikan pertimbangan pada kita? Ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ya, jadi dia yang telah menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Ya. Maka innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya. Sampai pada ayat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Ya. Maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul ya ayyuhar rasul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya, ya. Ya, anna ma'budakum bihaqqi ma'budin wahid la syarikalah. Huwallah. Faman kana yakhafu liqa'i rabbih falyamal amalan muwafiqan li syar'ihi mukhlishan fihi li rabbih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Ya, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana bashar. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Ya, tapi diwahyukan kepadaku anna ma'budakum, bahwa sesembahan kalian bihaqqi ma'budin, dengan sebenar-benarnya sesembahan, dengan sebenar-benarnya ibadah, wahidun, itu hanya satu, la syarikalah, tidak ada lagi sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Wallah, dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman kana yakhafu liqa'i rabbih, barang siapa yang takut dengan pertemuan dengan Tuhannya, ya, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya dia beramal saleh muwafiqan li syar'ihi, sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhlishan fihi li rabbih, dan dia mengikhlaskan untuk Tuhannya, wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, dari ayat ini, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, ya, kita bisa lihat yang pertama itsbatul ba'tsi wal hasyri, ya, akan ada ketetapan, bukan akan ada, sudah merupakan sebuah ketetapan tentang adanya kebangkitan dan dikumpulkan, ya, semua jin dan manusia, ya, fi sahatil qiyamah, ya, pada, masya Allah, pada lapangan pada hari kiamat nanti, ya, ya, binafkhati tsaniyah fis sur, ketika tiupan yang kedua sangkala itu ditiup, ya, yang pertama kan semuanya binasa, yang kedua semuanya dibangkitkan,
Ya. Lalu yang kedua, ya, dari ayat ini anna asyaddan nas. Ya. Seburuk-buruk manusia, ya. Manusia yang paling rugi pada hari kiamat humul ladzina dhalla sa'yuhum fid dunya wa hum yadhunnuna annahum yuhsinuna sun'a fi ibadati min siwallah. Ya. Jadi yang paling rugi pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang sesat kehidupannya, sesat usahanya. Ya, ketika di dunia tetapi mereka berpikir bahwa mereka sudah melakukan perbuatan yang baik, ya. Itu. Maka jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan pada kita. Maka kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya beramal soleh dan tidak melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu dalil tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian orang-orang beriman. Ini Masya Allah, jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal ini mudah kita ucapkan, tapi ternyata sulit. Tawakal itu kan artinya bersandar. Bersandar kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi terkadang dimaknai berbeda. Terkadang dimaknai tawakal itu menyerah gitu. Padahal ya, ayat-ayat banyak menunjukkan bahwa yang dimaksud tawakal itu setelah usaha. Ya, usaha kita lakukan dengan semaksimal mungkin, baru hasil usaha itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena efek daripada tawakal yang benar adalah ketika dia gagal dalam tanda kutip, maka dia tidak akan bersedih. Dan ketika dia berhasil dalam tanda kutip, maka dia tidak akan merasa sombong, merasa bahwa itu adalah usaha dia. Ya. Ketika tawakal kita tidak ada, maka bahkan naudzubillah, sebagian manusia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia naudzubillah mengatakan Allah tidak bisa memenuhi apa yang dia lakukan, apa yang dia inginkan. Pada akhirnya dia bersuudzon pada Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innallaha 'inda dhanni 'abdi bih." Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau hambanya berprasangka baik pada Allah, Allah pun kasih. Sebaliknya, kalau hambanya berprasangka buruk, ya maka itu sesuai dengan prasangkanya. Ya. Ya, selalu saya katakan di dalam surah Al-Jumu'ah itu jelas. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya. Lihat, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kalau salat sudah selesai, nyebar di muka bumi. Lihat, salat dulu, baru usaha. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Salat, lalu mencari karunia Allah. Setelah itu, wadhkurullaha katsira. Setelah kita berusaha, zikir. La'allakum tuflihun, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Kita kan kebalik. Usaha yang pertama, yang kedua usaha, yang ketiga usaha. Ya. Sehingga ketika gagal, ada yang bunuh diri. Merasa gagal. Ketika berhasil, tidak mau bayar zakat, tidak mau sedekah. Kenapa? Ini hasil usaha saya. Dan semuanya buruk gitu. Tapi Allah mengajarkan pada kita, sebelum usaha, ya kita sholat dulu, ya. Makanya kan subuh ini salah satu hikmah, ya. Sebelum sholat subuh itu ada tahajud dulu.
lalu salat subuh, ya. Supaya menguatkan ruh kita dalam berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kalau kita tadabburi syariat kan begitu. Ya, setelah salat, ya, salat subuh, ada zikir pagi petang. Ya, lalu kita salat duha, lalu kita berangkat untuk bekerja. Ya, di tengah hari kita diingatkan untuk salat zuhur kan? Supaya tidak melulu dunia. Kurang lebih begitulah kalau kita tadabburi, kita rehat sejenak. Kenapa? Batin kita ini perlu asupan. Ruh kita ini perlu asupan. Ya. Bagaimana negara Jepang yang ternyata tingkat bunuh dirinya itu tinggi sekali. Ya. Karena mereka tidak memiliki tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika mereka gagal, merasa gagal segalanya. Kan gitu. Ya, zuhur kita diperintahkan untuk sholat gitu. Lalu lanjut lagi asar, diingatkan kembali kan begitu. Sehingga kita terus diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya apa yang kita lakukan pun semuanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka dia yang akan mencukupinya. Ya. Semuanya Allah akan cukupi. Ya, Nabi SAW katakan, andai saja kalian bertawakal haqqa tawakkuli, dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yurzaqut thair, Allah akan memberikan rizki pada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Yagdu himasan wa taruhu bitanan, keluar dari sangkar dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut penuh gitu. Ya. Kan burung itu tawakalnya sama Allah, suruh kerja berangkat gitu. Nggak pernah kan kita lihat burung itu ngendon aja di sangkar, ya. Yang nggak keluar sangkar ya karena kita sangkarin kan begitu, ya kan? Kalau dia di alam bebas kan pasti dia mencari itu. Itu burung pulang dalam keadaan perut kosong, berangkat dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut penuh. Itulah burung, ya. Masa kita kalah sama burung kan begitu, ya. Dan titik poinnya adalah pada tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini kan ada di dalam surat At-Tolak, ya. Yang sering disebut ini sebagai ayat 1000 dinar. Ya. Coba lihat di dalam surat At-Tolak. Ya. Ini katanya amalkan ayat ini maka rezekinya akan berlimpah. Memang benar. Kalau kita mengamalkan ayat ini, masya Allah, pintu rizki terbuka. Ya, ini saya kasih tahu nih. Ya, ibu bapak yang Allah Subhanahu wa taala, ini ayat 1000 dinar. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, itu di penghujung ayat 2. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal pada Allah maka dia yang akan mencukupinya. Ini ayat 1000 dinar. Dikatakan ayat 1000 dinar. Tapi bukan berarti kita zikir dengan ayat ini, bukan. Yang dimaksud dengan ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah, bertakwa pada Allah. Kalau kita sudah bertakwa, ya ja'allahu makhraja, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu penyelesaian. Ya.
wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah bertakwa, Allah akan jamin rezeki kita itu akan mudah. Ya, Al-Qur'an surat Toha ayat 124. Ya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku atau berpaling dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Nah kan? Itu jawabannya itu. Jadi kalau kehidupan kita mau lapang, mau luas, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Lakukan apa yang Allah mau. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah segala urusan kita. Ya. Kalau kita berpaling dari Allah, dari Al-Qur'an, dari mengingat Allah, maka Allah pun akan berpaling dari kita. Yang pada akhirnya kehidupan kita akan sempit. Dan ini harus terus diulang-ulang, Pak. Harus terus kita dengar. Sehingga menjadi melekat di hati kita. Ya, melekat di hati kita. Karena seringnya kan kita lupa. Ya. Coba kalau saya tanya, dalam 24 jam, berapa lama kita merasa disertai oleh Allah? Berapa persen selama 24 jam ini kita merasa diawasi terus oleh Allah? Kira-kira berapa persen? Hah? Banyak? Setiap saat kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan terkadang dalam sholat pun kita lupa pada Allah. Itu ya. Allahu Akbar. Nah, itu SNK mobil di mana ya? Gitu. Iya. Pintu belum dikunci dan situ ya kan langsung kepikiran tuh. Iya. Maka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan inti dari kebahagiaan hidup ini gitu. Ya. Maka kalau tidak mau sempit hidup kita, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwalah kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Lalu dalil rahbah dan khusyuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Ya. Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh kecemasan. Ya, jadi raghaban ya. Raghaban artinya penuh harapan. Rahaban itu cemas, khawatir ibadah kita ini tidak diterima. Kita khawatir doa ini kita tidak diterima, tetapi kita juga punya harapan. Makanya kedua keadaan ini, perasaan ini harus ada pada hati kita. Harap-harap cemas, H2C. Ya. Harap-harap cemas, ya. Kita betul berharap pada Allah, tapi kita juga ada kekhawatiran itu. Ya. Optimis ada, tapi kekhawatiran juga ada. Ya. Dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kita optimis diri kita, oh saya mampu segala macam. Ya. Oh saya kan bisa. Itu akan kalau optimis berlebihan akan menimbulkan kesombongan. Iya. Gitu, apalagi merasa saya bisa, merasa saya ini dan itu. Tapi kalau optimisnya kepada Allah bahwa Allah akan bantu, walaupun di situ ada rasa khawatir Allah tidak bantu, maka itulah perasaan seperti itu yang harus kita hadirkan pada diri kita. Ya, wa kanu lana khashi'in, dan kepada kami mereka khusyuk, fokus. Ya.
Ya, fokus dengan apa yang ada di hadapan kita. Kalau waktunya bekerja, bekerja secara profesional. Kalau waktunya ibadah, ibadah dengan benar. Kan begitu, ya. Lalu dalil khasyah. Fala takhshawhum wakhshawni. Ya, maka janganlah engkau takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku, ya. Dan begitu juga dengan dalil isti'anah. Ya, ini juga harapan pada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita baca sehari minimal 17 kali, ya. Ya, menunjukkan bahwa memang kita butuh Allah pada Allah, ya. Itu. Lalu dalil dalil inabah wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, ya. Dan bertaubatlah kepada Tuhanmu dan serahkanlah dirimu kepadanya, ya. Anibu ilallah wa anibu ila rabbikum wa aslimu, ya. Anibu itu kembali kepada Allah setelah kita mengingkarinya, setelah kita bermaksiat padanya, menentangnya. Baru kita bertaubat dan langsung menyerahkan diri kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena wa aslimu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ayat-ayat yang memang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah kita dan kita hanya betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak, hal seperti ini sering kita dengar. Dan di setiap pengajian pasti kita dengar seperti ini. Ya. Yang terus kita harus tingkatkan dan tadabburi adalah renungkan berapa persenkah yang sudah kita amalkan. Berapa banyakkah yang sudah kita dengar, sudah ada dalam kehidupan kita. Itu yang harus sejatinya kita terus monitor. Kita evaluasi. Ya. Ayat-ayat ini dipastikan kita hafal. Tapi apakah sudah tergambar dalam kehidupan kita? Teramalkan dalam setiap amaliyah kita, ya, ya. Karena inilah yang kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena inilah yang kelak, ya, akan menjadi sebuah pintu pada saat kematian kita. Apakah kita mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan kesengsaraan, naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka mudah-mudahan ya setiap pertemuan kita, entah dengan saya atau dengan yang lainnya, ya para ustadz, para asatidz yang lainnya, mudah-mudahan itu terus memperkuat bukan hanya keilmuan tetapi amal-amal kita. Ya. Mudah-mudahan Al-Kahfi ayat 110 ini bisa mendorong diri kita, ya, untuk terus memperbaiki setiap amal-amal kita. Maka karena sejatinya hidup kita ini untuk memperbaiki itu. Memperbaiki ketaatan kita, meningkatkan ketaatan kita, meningkatkan keikhlasan kita. Ya, memperbaiki amal-amal kita, khusyuk dan seterusnya. Ya. Sampai pada saatnya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kita sudah siap berhadapan dengan Dia. Ya. Kita sudah siap memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Silakan kalau mungkin ada yang didiskusikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang juga bertanyakan Bapak-bapak? Dulu ada pertanyaan terkait dengan kajian pada dua ini atau ada pertanyaan lain di luar konteks pengajian? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara masalah doa memang cukup sederhana kedengarannya, Iya, betul. kemudian juga menjanjikan gitu ya. Iya. Tetapi faktanya, faktanya ya kita orang Muslim ini ya begitu banyak berdoa gitu kan.
berbagai jenis doa juga dibuat, ya. Iya. Ada majelis doa juga dan sebagainya gitu kan. Tetapi kayaknya respon dari Allah ini yang jauh panggang dari apa. Nah, ini ya kalau menurut saya kayaknya prasyarat gitu ya yang di atau Iya. standar yang di Tetapkan oleh Allah itu. oleh Allah ini yang belum kita ini. Penuhi gitu ya. Ya, jadi ud'uni astajib lakum. Itu udah jelas ya. Jelas sekali. Doa saya kabulkan. Makanya semua kita terpanggil untuk berdoa. Iya. Faktanya berapa Baik. persen yang dikabulkan? Nah, itu yang pertama dan bagaimana? Iya, baik. Yang kedua, jenis-jenis doa itu gitu kan. Apakah dengan kalimat minta, apakah amal yang lain-lain juga termasuk doa jenisnya itu. Iya, baik. Ya, terima kasih. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Jadi luar biasa. Sebetulnya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala dari kata doa sendiri, kalau kita memahaminya, maka akan memperbaiki seluruh kehidupan kita. Kalau kita berharap doa kita diijabah oleh Allah, apakah itu segera ataupun tidak segera, ya, maka kita akan memenuhi tadi yang Bapak bilang prasyaratnya. Kan tadi ya, saya sampaikan tentang orang yang berdoa pada Allah tapi ternyata tidak diijabah. Kenapa? Karena pakaiannya dia dapatkan dari yang haram, minumannya dia dapatkan dari yang haram, makanannya dia dapatkan dari yang haram. Maka kalau kita memang ingin doa kita diijabah oleh Allah, maka kita perbaiki tuh hidup kita ini. Kita cari, berarti kita cari rezeki yang halal. Kita memakai pakaian-pakaian yang halal, makan makanan yang halal, meminum minuman yang halal. Ya, dari situ saja kita akan memperbaiki kehidupan kita secara otomatis. Kalau bukan hak kita ya kita nggak akan ambil itu. Kalau memang ini syubhat, kita nggak akan ambil gitu. Kenapa? Kita khawatir doa kita tidak diijabah gitu. Kan begitu. Ya. Belum lagi kalau kita berdoa hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Nabi. Ini saja sudah mendorong kita untuk terus berzikir dan bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang-orang yang zikir pada Allah ini akan lebih mudah diijabah doa-doanya daripada orang-orang yang tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Yang berikutnya, orang yang lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia memiliki amalan soleh. Ya, mungkin saya sudah sampaikan mungkin ya di pertemuan sebelumnya bagaimana orang yang terkurung di dalam gua kan ya. Mereka menyebutkan amal-amal soleh mereka kepada Allah supaya doanya diijabah. Kalau kita tidak punya amal soleh, apa yang mau kita ajukan sebagai proposal pada Allah itu? Ya, ketiga orang ini mengajukan proposal, ya Allah, saya pernah berbuat begini, dan saya lakukan ini karena Engkau, ya Allah. Bukakan pintu gua. Saya sedikit dibuka kan itu. Jadi, ketika kita memiliki amalan soleh yang bisa kita jadikan sebagai proposal, maka itu akan lebih memudahkan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah mampu dengan segera, tetapi apakah doa kita itu memenuhi syaratnya atau tidak? Yang berikutnya, Ibu Bapak, doa itu kan merupakan kumpulan seluruh perasaan kita kepada Allah. Kalau memang kita mau jujur gitu. Kita memiliki harapan. Kita juga tadi memiliki rasa takut kan gitu. Kita memiliki rasa keinginan. Ya, kita di situ juga pada saat doa kita ada pengagungan. Harusnya begitu. Kan kadang ada orang yang doa. Ya Allah, ya udahlah.
Diijabah ya alhamdulillah, enggak ya udah. Kan ada orang yang begitu. Atau ya Allah saya minta ini, tapi kira-kira engkau bisa enggak ya? Kan ada keraguan di situ. Yang sebetulnya ketika kita mau doa itu benar, seluruh perasaan yang mengagungkan Allah itu ada pada diri kita. Tapi kalau sudah doanya begitu ya kata Allah ya sudah. Kurang lebih kan begitu. Ya. Seluruh perasaan pengagungan pada Allah itu harusnya hadir pada diri kita. Ya, hadir pada diri kita. Ya. Apalagi Masya Allah kan kita ini kalau ya, walaupun kalau dianalogikan terlalu jauh, tapi mungkin gambaran kehidupan kita. Kalau kita mau mengajukan sesuatu kan Masya Allah ya, pinjaman ke bank, ya kan ya, atau pinjaman ke perusahaan, kan harus ada yang diisi, harus baik-baik ngomong sama direkturnya dan seterusnya kan gitu. Ya kurang lebih begitulah. Apalagi dengan Rabbul Izzati wal Jalalah, apalagi dengan Allah yang memiliki segalanya kan gitu. Iya. Maka itu yang harus kita renungkan gitu. Ya. Walaupun memang kalau kita sudah memenuhi, taruhlah kita sudah memenuhi prasyarat itu. Terkadang doa itu Allah tangguhkan dulu, Allah tahan dulu. Kenapa? Allah tahu yang lebih baik buat kita itu apa. Karena semua doa itu pasti dikabul. Kalau sudah memenuhi prasyarat tadi. Tapi terkabulnya itu kan dengan 3 kondisi. Bisa saat itu, ya, bisa digantikan, harusnya dia mendapatkan keburukan, tapi karena dia berdoa maka keburukan itu di Allah Subhanahu wa taala tahan. Atau bisa doa yang dia minta ini Allah akan berikan nanti ketika di akhirat. Ya. Mana yang kira-kira kita pilih yang mana, Bapak-bapak? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Hah? Tiga-tiganya. Ya Allah, sekarang juga iya, akhirat juga nanti iya gitu. Iya. Ya idealnya sih begitu gitu kan. Idealnya begitu gitu. Ya gitu. Ya. Lalu tadi macam-macam doa. Maka sebaik-baik doa, Ibu Bapak, adalah doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik doa. Bahkan Al-Qur'an mengajarkan kita doa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Masya Allah. Ya, doa itu singkat padat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, dunianya 1, akhiratnya 2. Ya, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Itu kan doa-doa semua. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Itu juga doa. Jadi sebaik-baik doa adalah doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Walaupun boleh kita minta doa dengan bahasa kita, itu boleh saja. Tapi sebaik-baiknya doa adalah yang Allah contohkan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW contohkan dalam sunnah. Ya. Terkadang kan kita Masya Allah, ya Allah saya berikan rumah yang madhab ke timur, punya kolam renang, disebutin perabotnya ini. Gitu kan. Ya, pas dapat rumahnya agak kecilan, doa saya belum dikabul. Padahal udah dikasih rumah, nggak ada syukurnya kan begitu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan sudah mengajarkan pada kita doa itu seperti apa. Itu yang sebaiknya kita lakukan itu. Walaupun sekali lagi ya tidak salah kalau kita dengan bahasa kita atau keinginan kita. Ya. Ya. Kenapa? Karena sesuatu yang Allah ajarkan atau Nabi ajarkan maka itu adalah yang terbaik. Itu adalah yang terbaik. Ya, dan Nabi Masya Allah Nabi SAW mengajar pada kita seperti zikir pagi. Ya. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfata'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya kan. Ya, ini semuanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita senantiasa dekat pada
Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ya, untuk terkabulnya doa tadi itu, terpenuhi itu tadi. Ya, dari segi pakaiannya, makanannya, minumannya. Ya. Lalu kalau bisa ya, kita sholat dulu 2 rakaat. Baru setelah sholat baru kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Nah, ketika kita berdoa dan kita nyaman, tenang, lalu datang sakinah pada kita berdoa, itu saja sudah menunjukkan tanda-tanda doa kita akan diterima. Ya, tanda-tanda ya, bukan kepastian gitu. Dan itu saja sudah menunjukkan bahwa kita ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ada orang doa, kayak doa dia matanya kemana-mana. Nah, itu tadi. Ya Allah jawab, alhamdulillah Anda, ya udah. Nah, dan sampai itu terjadi pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Cukup? Iya, baik. Tadi mungkin ada hal juga yang bagaimana mungkin dikabulkan ketika makanan pakaian segala macam itu. Baik. Kaitannya itu bagaimana syariatnya ketika memang kita tidak tahu bahwa bisa jadi ada makanan-makanan yang kita makan itu adalah makanan yang haram. Jadi Iya. dari makanan yang kedua misalnya mungkin dari harta-harta kita yang mungkin Tuhan yang kita juga tidak tahu. Iya. Nah ini apakah masuk dalam itu ataukah ada kajian lain supaya kita harus menghapuskan itu? Supaya doa-doa kita tidak dikabulkan. Jadi kita yang tidak dikabulkan. Nah ini bagaimana? Apakah ada syariatnya untuk itu ataukah doa kita memang otomatis tidak terkabulkan dalam jangka waktu tertentu karena hal yang tadi. Baik. Walaupun tidak tahu apakah itu bisa terkabulkan. Baik. Masya Allah ya. Ya, kalau memang kita tidak tahu, ya itu kan ketidaktahuan kita ini tidak dihukumi. Tetapi masalahnya kalau tidak tahu dan terus-terusan inginnya tidak tahu, itu yang masalah. Maka kita harus melakukan terus perbaikan. Kita cek, ini yang saya hasilkan itu halal apa tidak? Ini yang saya makan ini halal atau tidak gitu. Jangan mengandalkan ketidaktahuan terus, yang pada akhirnya kita terperangkap pada sesuatu yang haram atau yang syubhat. Karena kata Nabi SAW, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurum mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang syubhat, tapi sayangnya banyak orang yang tidak tahu. Ya, kalau tidak tahunya mungkin sesekali, lalu kita coba cari tahu, itu bagus. Tapi kalau tidak tahu dan terus ketidaktahuannya ini dipelihara, ini yang bermasalah. Berarti dia tidak ingin memperbaiki kondisi dia. Maka kalau memang betul-betul kita tidak tahu, ya sudah, mudah-mudahan Allah maafkan. Tetapi kita cari tahu yang kita dapatkan, yang kita hasilkan itu halal atau tidak. Ya. Bahkan Nabi SAW katakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Orang itu dikatakan baik Islamnya ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting buat dia. Tidak penting bagi dunianya, tidak penting bagi agamanya. Dia akan tinggalkan. Itu baru dikatakan agamanya bagus, Islamnya bagus gitu. Ya. Maka kita cari gitu, ya. Kalau yang zahir mungkin seperti makanan, kemasan segala macam, taruhlah ini kalau menurut saya, pribadi saya sendiri ya. Ketika kita makan, melihat ini sembelihan. Makanan ini harus disembelih. Sementara sembelihan itu harus bersyarat, harus dengan bismillah, dan harus orang Islam yang menyembelih gitu. Sementara kita kita beli jadi nih. Kalau menurut saya pribadi, maka sebaiknya kita tidak beli itu yang jadi. Kalau mau berhati-hati banget nih, maka kita lihat dulu ini orang motongnya benar atau tidak. Walaupun yang mengatakan, itu kan itu sudah dibilang halal sama yang umum, ya silakan. Tapi kalau mau lebih berhati-hati, lebih dalam tanda kutip menjamin, jadi kan kita tidak ragu, kan gitu ya.
Kita beli ke supermarket, daging yang udah dipotong-potong kan, kita beli. Dipastikan nggak itu dipotongnya dengan baca bismillah? Saya tanya nih bapak-bapak, ibu-ibu, dipastikan nggak itu dipotongnya dengan baca bismillah? Nggak tahu kan? Nggak tahu kita. Nah kalau nggak tahu, kata Nabi, kalau memang nggak tahu tinggalkan yang tidak tahu itu gitu maksudnya. Cari yang lebih jelas, kan itu maksudnya. Itu. Nah, kalau sudah jelas, oh dipotongnya begini sesuai dengan syariat, ya sudah, berarti memang aman. Kalau enggak ya sudah, cari atau kita beli mentahnya masih hidup kita potong. Itu kalau yang sesembelihan. Kalau ikan sih, ya ikan kan nggak disembelih, ya silahkan. Itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang coba kita renungkan gitu. Ya, sekarang kan kita dalam tanda kutip pengennya praktis ya ini, ya kan ya. Udahlah beli aja ya Indomaret, supermarket atau apa, ya itu udah matang. Lebih praktis lagi sekali langsung makan, kan gitu. Ya udah nggak usah masak segala macam kan, udah capek segala macam. Tapi ya itu tadi efeknya. Kalau ternyata disembelihnya tidak dengan baca basmalah, ternyata yang masaknya sambil joget-joget, ya kan gitu. Coba lihat, ya kan. Ternyata yang masaknya sambil dengar musik-musik dan seterusnya. Ternyata yang masaknya sambil main TikTok ya gitu. Lalu kita makan. Ya begitu. Jadi suatu kewajaran kalau memang doa kita sulit nyantolnya gitu. Ya. Paham gak maksud saya bapak-bapak? Paham ya? Walaupun memang untuk begitu itu sulit. Wah berarti kalau gitu kita harus punya peternakan sendiri dong. Memang itu dianjurkannya. Kita punya pertanian sendiri dong. Memang itu yang dianjurkannya. Ya kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala ada tentang hewan ternak segala. Memang itu yang dianjurkan untuk kita, kepada kita. Sehingga kita tahu betul memastikan apa yang kita konsumsi itu halal. Memastikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita adalah halal. Memastikan apa yang masuk ke dalam diri kita, anak kita, keluarga kita dibenarkan oleh syariat. Mohon maaf, kalau sekarang kan ragu-ragu kan? Kalau saya tanya, pasti enggak bahwa yang kita makan itu halal. Walaupun itu ada halal dari MUI. Ya sudahlah, tawakal saja sama MUI gitu. Udah, kita yakin aja dah sama MUI. Ya enggak masalah gitu. Enggak masalah kan? Enggak masalah. Cuman mohon maaf kalau ternyata nanti doanya tertahan gitu. Walaupun belum tentu juga yang kita konsumsi itu haram gitu. Tapi kan belum tentu juga halal. Kecuali kalau kita memastikan diri bahwa itu kita yang sembeli, kita yang masak kan gitu. Ustaz repot. Ya memang repot. Surga ini memang mahal gitu. Kalau ibu bapak nggak mau repot di surga gitu, kan di surga kan pengen apa aja langsung ada, ya kan? Ya kalau di dunia ya emang begini dunia gitu, emang tempatnya begini. Mau kenyang tuh kita capek dulu, ya. Apalagi masya Allah ibu-ibu kan puasa suruh bangun jam 2, ya suruh masak dulu kan gitu. Aduh Ustaz repot, masa motong ayam jam 2 malam, kan gitu. Gitu. Masa sih motong kambing jam 2 malam kan gitu. Ya. Maka hal-hal seperti itu yang masya Allah ibu bapak, kalau kita sedikit saja mau bergerak mengikuti itu, masya Allah ibu bapak akan rasakan luar biasa. Ya, begitu. Nah, termasuk harta kita, pekerjaan kita ini seperti apa, sumber dananya yang kita terima dari mana dan seterusnya. Ya, alhamdulillah kalau kita kan ada zakat ya. Walaupun zakat itu kalau dari harta haram ya enggak ngaruh. Gitu. Zakat itu kan membersihkan yang lebihnya dan membersihkan jiwa kita sebetulnya. Bukan berarti harta haram menjadi halal, tidak. Lantas Robin Hood jadi benar gitu. Mencuri sedekah. Enggak begitu juga gitu. Haram ya tetap haram. Harta korupsi tidak akan menjadi halal ketika zakat. Kalau gitu enak banget koruptor. Ya kan? Korupsi 1 miliar. Ya kan? Dia keluarkan 25 juta. Wah, sisanya 975 juta jadi halal. Bu, berlomba-lomba korupsi, Bu, kalau begitu mah.
Tidak bisa begitu. Kalau haram tetap haram gitu. Dia harus keluarkan itu. Jadi zakat, infak itu membersihkan harta kita yang halal. Bukan menjadikan yang haram menjadi halal. Begitu. Jadi itu syariatnya. Ya, itu syariatnya. Dan kalimat yang singkat adalah bagaimana kita berusaha mengikuti syariat Allah. Itu aja sih sebetulnya. Ya, kalau kita memang belum mampu, ya katakan belum mampu. Ya Allah, saya baru bisa ini. Ya sudah, lakukan dulu ini, istiqomah. Ya. Gitu. Makan dengan yang enggak disembelih dulu deh gitu. Ya. Atau apa namanya? Apa ya? Kenapa? Makan ikan aja. Ikan. Iya. Atau telur aman. Iya. Iya, memang gambaran kita seperti sulit gitu. Tapi ya memang itulah yang harus, mungkin sejatinya harus kita lakukan untuk menyelamatkan agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup mungkin ya? Ada lagi? Ya. Baik, silakan. Ya, ini makin panas ini. Apalagi suruh motong ayam sendiri. Ya. Ada keterangan yang menyatakan kalau infak itu membersihkan harta yang subhat. Bagaimana itu berdasarnya, Ustaz? Wallahu alam, membersihkan harta yang subhat saya belum tahu ya. Belum tahu. Yang jelas zakat, infak itu dikeluarkan dari harta yang halal. Karena Nabi SAW katakan, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah ini baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Gitu. Harta yang subhat keluarkan, Pak. Ya kita berikan sama yang memang yang berhak. Misalkan nih, kita mencuri uang 100 juta, balikin. Kalau nggak bisa, wah kalau dibalikin nggak mungkin, udah nggak jelas orangnya segala macam. Kita kasih sama yang berhak. Jangan kita ambil sedikit pun harta itu. Maka infak yang kita keluarkan adalah uang yang memang jelas kehalalannya yang kita miliki. Itu yang kita keluarkan. Itu infak nilainya gitu. Tapi kalau harta haram, maka kita keluarkan bagi orang yang memang berhak menerimanya. Tapi itu bukan hitungan infak bagi kita. Gitu. Karena hadis Nabi tadi, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ya, Allah ini maha baik dan dia tidak menerima kecuali dari yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik cukup ya. Masyaallah. Cukup. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada jemaah yang telah hadir di masjid ini. Menambah wawasan. Mohon maaf, saya pamit ya, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mudah-mudahan istiqomah lagi di pekan-pekan selanjutnya. Untuk itu kami atas nama pengurus DKM ucapkan terima kasih kepada tim Humas untuk dokumentasinya. Kepada jemaah silakan murojaah di FB Masjidil Muhajirin yang setiap pekannya kita akan live langsung. Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyediakan konsumsi pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan keberkahan, keselamatan dan kemudahan rezeki yang berlimpah Allah curahkan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami tutup dengan membacakan qafal majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.